kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu bahan yang terakhir dari bahan sebelum UTS, yaitu adalah exact credibility. Nah, exact credibility itu didefinisikan untuk credibility premium yang bisa memprediksi Bayesian premium itu dengan tepat, gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin Bullman atau Bullman-Straub, tapi kita ngomongin secara umum, yaitu adalah credibility premium. Jadi credibility premium yang nilainya sama dengan Bayesian premium itu adalah disebut dengan exact credibility. Nah, ingat dalam credibility premium tuh kita tuh mencari alpha 0, alpha 1 sampai alpha n yang bisa meminimumkan ini nih. Ya, Q2 ataupun Q1 ataupun Q ya, yang bisa meminimumkan ini. Nah, dengan kata lain, exact credibility itu adalah alpha 0 topi, alpha 1 topi, sampai alpha n topi yang membuat ini tuh percis 0. Berarti dengan kata lain tuh Bayesian premium dan credibility premium itu sama percis. Nah, hal ini bisa didapatkan, kenapa bisa sama percis 0 nih? Itu tuh hanya terjadi kalau Bayesian premiumnya itu adalah fungsi yang linier terhadap ini. X1, X2, sampai Xn. Nah, di pembahasan kita kali ini tuh kita ingin membuktikan satu teorema, bukan membuktikan sih, kita akan menggunakan satu teorema di mana kita akan selalu mendapatkan exact credibility. Dari contoh-contoh yang sudah pernah kita bahas, khususnya di kasus yang continue ya, di kasus yang continue, kita seringkali mendapatkan exact credibility ya. Nah, yang pertama itu ketika si model distributionnya itu adalah Poisson theta dan tetanya itu adalah gamma. Nah, di sini kita mendapatkan exact credibility. Atau contoh kedua nih, ketika si xi bersyarat tetanya itu adalah eksponensial dan tetanya lagi-lagi adalah gamma. Nah, kita lagi-lagi akan mendapatkan exact credibility. Dan yang terakhir nomor 3 itu adalah perumuman dari nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu kan MI-nya satu semua, tapi kalau di nomor 3 itu, nah sekarang setiap periodenya itu ada exposure MI nih. Nah, tapi lagi-lagi tetanya itu adalah gamma, dan lagi-lagi kita mendapatkan exact credibility, yaitu credibility premiumnya itu sama dengan Bayesian premium. Nah, ini adalah 3 contoh yang sering muncul dalam kuliah kita selama ini. Nah, berikut ada sebuah teorema ya. Teorema ini menyatakan sebuah kondisi di mana jika kondisi ini terpenuhi, kita akan selalu mendapatkan exact credibility. Nah, jadi sebenarnya teorema ini itu tuh pernah kita manfaatkan sedikit di bagian Bayesian estimation ya. Ketika kita membahas Bayesian estimasi, yaitu tentang ini distribusi eksponensial ya, keluarga eksponensial. Apa itu distribusi keluarga eksponensial? Ini yang bagian sini itu adalah keluarga eksponensial. Yang bagian sel lingkaran kuning. Ya. Jadi jika xi sampai xn itu punya distribusi dengan bentuk seperti ini. P dikali xi terus E pangkat R theta dikali xi dibagi Q theta. Nah, dan si distribusi tetanya itu, distribusi priornya itu adalah punya bentuk seperti ini juga nih. Nah, di bab 15 kita telah membuktikan bahwa jika F dan P-nya itu mempunyai bentuk seperti ini, maka distribusi konjugatnya itu adalah berasal dari distribusi yang sama dengan distribusi prior, atau disebut juga dengan distribusi konjugat ya. Jadi distribusi posteriornya itu punya distribusi yang sama dengan distribusi prior, hanya parameternya aja berbeda. Ya. Tapi di sini dengan dua kondisi ini yang sama, ditambah satu lagi kondisi nomor 3 ya, yaitu adalah ini, jika si theta itu ya, ini support ya, ini tuh supportnya ya, support dari si theta. Jadi kalau misalkan uniform ya, uniform 01 berarti ini tuh 0, ini 1. Tapi kalau tetanya itu adalah gamma, berarti ini 0 dan ini tahingga. Ya. Nah, jadi jika si theta itu ada di supportnya dan memenuhi ini yang saya kotakin, ya, dan memenuhi 2 syarat lagi di atas, maka Bayesian premium itu dapat ditulis sebagai credibility premium, atau dengan kata lain kita mendapatkan apa yang disebut dengan exact credibility.
Ya. Nah, bagian sini itu adalah Bayesian premium, bagian sini adalah credibility premium. Nah, semoga cukup jelas. Nah, habis ini ada satu contoh kenapa kita punya exact credibility. Berikut ada satu contoh. Nah, jelaskan mengapa kita selalu mendapatkan exact credibility pada kasus XI bersyarat tetanya itu adalah eksponensial dan ketika tetanya itu adalah gamma. Ya, di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu bagian ini fx bersyarat tetanya. Ya. Nah, ini adalah eksponensial. Eksponensialnya tapi eksponensial 1 per theta. Oleh karena itu kita punya ini. Theta E pangkat min X theta. Ya. Nah, berarti ini kita samakan dengan bentuk yang kita punya di teorema sebelumnya. Dan kita mendapatkan bahwa Px-nya di sini itu adalah 1 ya. Dan R theta-nya di sini adalah R theta itu yang ada di pangkat. Ya, itu min theta berarti. Dan Q theta itu yang ada di penyebut. Nah, berarti ini adalah 1 per theta. Ya. Nah, kemudian saya akan bawa ini ke, kita lihat kondisi nomor 2-nya, yaitu adalah distribusi prior dari si theta. Nah, distribusi prior dari si theta itu adalah gamma ya. Nah, bentuk distribusi gamma itu adalah theta pangkat alpha min 1, E pangkat min theta per beta dibagi gamma alpha. Terus dikali beta pangkat alfa ya. Nah, kita bawa ini ke bentuk yang ada di teorema tadi. Ya, bentuk di teorema tadi itu saya tulis lagi. Adalah ini ya. Q theta tapi dipangkatkan min K. Kemudian kita punya E pangkat mu dikali K dikalikan R theta ya. Nah, kita punya R aksen theta. Dan kita punya normalizing konstan gitu ya, supaya kalau diintegralin jadi 1. Tapi bagian ini nggak terlalu penting sih. Nah, kita coba cari satu-satu apakah memenuhi ya. Nah, Q theta dalam hal ini di sini apa nih? Q theta-nya itu adalah 1 per theta. Nah, di sini Q theta-nya ada 1 per theta atau theta pangkat min 1 ya. Nah, di sini kita punya ini theta pangkat min alpha. Nah, berarti dengan kata lain si ininya ini bisa saya tulis menjadi seperti ini ya. Theta pangkat min 1 berarti K-nya itu adalah min K ya. Supaya sama dengan ini nih. Ya. Min K berarti dengan kata lain K-nya itu adalah dengan kata lain K-nya itu adalah alpha min 1 ya. Dan kita punya dikali E pangkat ada mu, ada K, ada R theta. R theta-nya saya tulis dulu. R theta-nya itu adalah min theta. Nah, itu ini harus jadi 1 per beta. Berarti dengan kata lain mu-nya itu haruslah 1 per beta alpha min 1. Ya. Dikalikan dengan turunan dari R yaitu min 1 dan dibagi dengan normalizing konstan ya. Ya, yang tergantung dari mu dan K. Ya, kita bisa normalizing konstannya kita bisa samakan dengan ini sih ya. Nah, anyway, tapi ini sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi bahwa si distribusi dari si priornya itu memenuhi apa yang disebut di teorema yang tadi. Nah, tinggal kita cari tahu adalah di syarat ketiga ya. Yaitu adalah ini distribusi prior sampai xn jika dievaluasi di ujung-ujungnya itu tuh sama ya. Ya. Dan kita ingat bahwa distribusi prior dari kasus ini, distribusi posterior dari kasus ini adalah gamma juga. Ya. Cuman alfa yang barunya itu adalah ini ya. N ditambah alfa dan beta yang barunya itu adalah ini. 1 per sigma xi ditambah 1 per beta yang lama. Nah, jika kita evaluasi di ujung-ujungnya, yang pertama di bagian 0. Nah, ini adalah 0. Terus jika kita evaluasi di ujung sebelah sana, yaitu tahingga, ini juga 0 ya. Nah, dengan kata lain,
kasus ini nih, kasus yang pada contoh ini tuh memenuhi ketiga syarat pada teorema yang tadi. Oleh karena itu kita akan mendapatkan exact credibility. Atau dengan kata lain, Bayesian premiumnya itu bisa dihitung nggak usah pakai rumus Bayesian, tapi cukup pakai kombinasi linear dari data-data sebelumnya ditambah alpha 0. Nah, semoga cukup jelas. Ini merupakan akhir dari materi sebelum UTS. Semoga cukup jelas.